welcome back to Mantap Manajemen Talks and Podcast. Nah, di Mantap kali ini agak berbeda dengan episode Mantap sebelumnya, di mana kami berkolaborasi dengan Korps Protokoler Mahasiswa Unisba. Nah, tentunya bisa dilihat di sebelah aku ada Teteh. Halo Teh, boleh perkenalannya? Halo semuanya, sebelumnya izin perkenalkan diri Bapak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fani Andriani. Saya merupakan salah satu mahasiswi Fakultas Psikologi yang saat ini mungkin ada di angkatan 2021. Dan saya merupakan perwakilan dari Korps Protokoler Mahasiswa Unisba yang akan menemani teman-teman semuanya pada sesi Mantap kali ini. Terima kasih ya Teh untuk perkenalannya. Back to topik. Jadi di Mantap kali ini temanya yaitu mengenai digital marketing. Ya. Oke, aku mau jelasin sedikit mungkin ya mengenai digital marketing. Jadi mungkin digital marketing itu proses pemasaran maupun produk ataupun jasa melalui teknologi digital. Nah, untuk selebihnya kita untuk pemateri mungkin ya, boleh teknisnya dari Teteh bagaimana? Oke, baik. Mungkin untuk teknisnya sendiri nanti ada pertanyaan dari kami Bapak terkait apa sih digital marketing dan lain sebagainya. Nanti boleh langsung dijawab oleh Bapak tentunya. Ya. Apakah sudah cukup dipahami? Iya. Oke, baik. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, agar kita lebih paham dan juga mengetahui apa itu digital marketing, kita langsung sambut saja pada pemateri kita kali ini, yaitu Bapak Rezi Muhammad Taufik Permana SEMAB. Beliau itu merupakan salah satu dosen Fakultas FEB juga ya Bapak. Ya. Dan beliau itu merupakan ahli profesional dalam bidang digital marketing. Mungkin boleh langsung aja Teh. Tadi kan sudah sedikit dijelaskan mengenai digital marketing. Jadi aku mau lebih jelasnya dari Bapak sendiri apa yang dimaksud dengan digital marketing ini. Ya, digital marketing mungkin sebelumnya perkenalkan saya Rezi ya. Jadi salah satu dosen di program studi manajemen. Syukur alhamdulillah diundang lah. Ini kali pertama juga masuk ke acara podcast nih teman-teman. Terima kasih buat teman-teman dari Himan, dari protokoler gitu ya yang sudah membangun acara ini udah cukup berkelanjutan gitu ya. Nah, masuk ke topik mungkin ya terkait dengan digital marketing. Ya, kita sama-sama tahu bahwa digital marketing itu kan ada dua part ya. Ada penggunaan digitals dan ada activity of marketing di situ. Marketing sendiri kita tahu bahwa itu adalah sebuah proses. Jadi proses apa? Proses dalam membangun bagaimana hubungan pelanggan untuk menciptakan sebuah proses kebutuhan bagi para pelanggan. Nah, lewat apa? Nah, lewat platform digital. Jadi digital ini yang jadi akan menjadi fokus dalam bagaimana digitalnya ini sebuah konsep untuk membangun keterhubungan pelanggan. Jadi konsep digital marketing itu akan erat dengan sekelumit dan sekompleksnya bagaimana proses digital yang nantinya juga akan ada part dan model-model yang berlangsung dalam digital marketing. Pada intinya adalah digital marketing bagaimana upaya seorang marketers, kalau kita sebut di istilah marketing itu kan ada marketers, orang yang memasarkan gitu ya. Jadi bagaimana orang yang memasarkan ini bisa punya hubungan secara emosional, secara kedekatan dengan pelanggan lewat platform-platform digital. Jadi kurang lebih ya seperti itu yang mungkin saya bisa share, dan juga mungkin lebih deepnya lagi nanti mungkin teman-teman bisa hubungkan gitu ya ke beberapa poin-poin dari bagaimana digital marketing itu bisa menjadi sebuah impact bagi kita, apakah bagi brand, bagi personals gitu ya. Kita tahu kita ada di era digitals, di mana era digitals itu semua punya konektivitas. Jadi kuncinya adalah kita harus selalu terhubung, benar nggak? Ada mungkin aku bisa tanya mungkin ke teteh-teteh di sini, ada yang nggak pakai TikTok? Mungkin enggak gitu ya. Atau teman-teman semua di rumah atau dimanapun berada pasti sosial media ataupun bentuk-bentuk website atau apa yang teman-teman juga mungkin pergunakan setiap harinya gitu ya. Nah, ini cara dan pendekatan bagaimana digital marketing itu akan masuk ke setiap tools atau setiap elemen-elemen yang ada dalam proses digitalisasi. Mungkin gitu dulu. Ya. Oke, baik. Bapak tadi kan udah disinggung sedikit ya terkait sosial media. Nah, kira-kira gimana sih cara atau strategi yang baik gitu untuk penggunaan digital marketing di sosial media ini? Tentunya yang dimana kita pun sebagai salah satu organisasi di kampus pastinya menggunakan media sosial gitu. Ya. Nah, bagaimana strategi yang baik, Pak? Ya,
Sebelum ke situ mungkin aku coba ulas dulu gitu ya. Dalam digital marketing itu ada beberapa praktik atau ada beberapa alat yang kita bisa pakai untuk menggunakan digital marketing itu sendiri. Sosial media itu salah satunya teh ya. Jadi sosial media itu bukan satu-satunya dalam proses digital marketing, tapi salah satunya. Kita kenal ada yang namanya konten ada konten gitu ya, ada konten management, ada pay per click, ada juga SEO, search engine optimizations gitu ya. Terus juga ada social media management, itu jadi salah satunya, ada website dan lain-lain gitu ya. Jadi sosial media ini jadi satu hal yang jadi sangat dekat dengan kita. Kenapa dekat dengan kita? Karena ya tadi kita tuh selalu pengen ada konektivitas, selalu pengen terhubung dengan satu dengan yang lainnya. Kita nggak mau ketinggalan informasi antara satu dengan yang lainnya. Apa-apa harus viral, apa-apa harus terekspos, benar nggak sih? Ada yang teman di sini pasti mau makan aja kita expose, mau apa-apa kita expose gitu ya. Semua kita expose, bahkan di kelas-kelas juga mungkin ini ada dosen yang menyebalkan, ada dosen yang mengasihkan, semua diekspos. Semua akan terhubung lewat sosial media. Tipsnya dalam bersosial media, kalau kita giring ke dalam perspektif marketing, itu bagaimana kita bisa meramu si users atau meramu orang yang ngelihat kita atau users yang ingin ngelihat kita itu dekat dengan apa yang kita ingin tampilin. Jadi kuncinya adalah kita tahu siapa targetnya. Kalau dalam marketing kita harus mengenal yang namanya target market kita. Kalau kita nggak mengenal target market kita nggak akan pernah tahu apa yang harus kita lakuin. Jadi kita nggak akan bisa mengenal sesuatu itu kalau kita nggak ngenalin siapa yang akan menjadi fokus ke sosial media kita. Artinya kalau Teteh di sosial media gitu, bikin sebuah akunnya itu untuk bisnis, akun untuk sosialisasi, akun untuk informasi. Kalau ingin ningkatin engagement rate-nya, ingin ningkatin followers-nya, kenali dulu siapa yang ingin dituju. Itu jadi fokus utama, karena kalau kita nggak kenal siapa target marketnya, kita nggak akan pernah bisa mendekati sampai ke kita harus bikin konten apa. Kita kenal dalam istilah sosial media itu kita harus bikin yang namanya content plan. Ya, jadi content plan itu jadi sesuatu perencanaan yang harus kita lakukan untuk bagaimana kita bisa dapetin engagement tuh. Kita bisa dapetin kedekatan lewat konten-konten yang kita lakuin. Di Instagram kita kenal ada Reels, kita kenal ada Feed, kita kenal ada Story. Tiga-tiganya harus dibuat nggak sih? Ya harus. Mau nggak mau, suka nggak suka. Algoritmanya Instagram ya dibikin seperti itu gitu ya, bahwa algoritmanya sekarang lagi kalau mau engagementnya tinggi ya berarti kita harus mengenalin gimana algoritma setiap sosial media itu akan berbeda-beda. Di Instagram kita sekarang lebih dekat dengan gimana algoritmanya itu kalau mau naik untuk followers, engagement, likes dan segala macam kita harus bikin reels, ya kan? Reels yang happening. Sekarang happening tentang apa ya? Oh, tentang kuliner. Oh ya, sedikitnya kita giring tuh tentang kuliner. Oh, sekarang happeningnya soal information ya. Kita highlight dengan konten-konten yang itu isinya tentang information gitu. Nah, kita harus ngenalin. Jadi setiap sosial media itu berbeda-beda. Oh, kenapa ya di Facebook itu kontennya kok konten yang udah usang dan lama tapi kok begitu viral? Ya nggak? Pernah nggak coba ngalamin tiba-tiba mungkin dikabarin sama ayah, ibu atau sanak saudara gitu ya, yang secara generasi yang berbeda, tiba-tiba ini Teh liatin nih konten di Facebook nih lagi viral. Padahal itu viralnya udah lama di TikTok misalkan. Ya, itu terjadi gitu. Jadi tipikalnya di TikTok happening sekarang. Mungkin tipikalnya konten yang dibuat di Facebook itu mungkin akan berbeda viral dan momennya itu mungkin di berbeda waktu. Itu terjadi. Jadi kita harus ngenalin tadi kalau mau bikin akun sosial media, kita kenalin dulu akun sosial media ini tuh ya tipikalnya tuh seperti apa. Oh, di TikTok tipikalnya itu lebih seneng dengan bagaimana nuansa happening gitu ya, terus nuansa happy, nuansa yang
kamu harus giring ke konten-konten yang kreatif gitu ya. Nah itu kan harus mengenal tipikal-tipikal itu. Bagaimana kita bikin short konten, kalau mau long konten gitu ya lewat time-nya, ya kita juga harus kenalin siapa audiens kita. Di Instagram kita harus tahu mau pakai feed, mau pakai reels, mau pakai story itu kayak gimana. Mau di X misalkan X. Sekarang nggak terbatas X, cuman wording kata-kata singkat gitu, walaupun masih dalam satu tweet itu kan masih ada limitasi ya dalam kata-katanya, tapi kita bisa nambahin video sekarang gitu ya. Jadi sosial media juga terus berkembang dan terus ngeliatin siapa target market yang dia mau capai. Jadi mungkin tips yang sederhana adalah kenali target marketnya. Who is your target market? Kalau Teteh tahu bahwa target marketnya mahasiswa, protokoler, target marketnya siapa ya? Oh, orang-orang yang harus aware misalkan dengan protokoler. Artinya kalau udah tahu target marketnya, ya reach lah, jangkaulah dia. Jangkau dia untuk bisa bikin konten yang mendekati dengan target marketnya. Teman-teman Himan, apakah target marketnya di luar anak-anak manajemen? Nah, itu kan jadi pertanyaan kan buat kita kan. Jadi kita harus kenalin kalau kontennya Himan tuh akan lebih dekat dengan anak manajemen atau lebih dekat dengan anak komunikasi misalkan. Beda dong, soal suasana, soal kedekatan emosional, itu akan berpengaruh terhadap bagaimana teman-teman juga bikin konten. Ya kan? Pak, coba dilihatin akun sosial media di psikologi sama di manajemen, itu pasti beda tuh. Pasti beda, karena nature-nya juga beda. Teman-teman psikologi mungkin lebih meng-highlight soal konten-konten yang informatif gitu ya. Ya kekinian tetap gitu ya, tapi lebih ada informatif di situ. Teman-teman manajemen mungkin lebih juga dekat dengan konten-konten yang informatif juga, tapi lebih kekinian tentang ekonomi sentris, tentang bisnis misalkan gitu ya. Nah itu kan beda kan. Jadi ada sesuatu yang akan nentuin yang sangat krusial adalah kenali target market kita siapa. Itu sih. Jadi lebih ke pendekatan gitu ya? Pendekatannya berbeda. Kalau konten dan segala macam itu akan ngikutin. Itu kan teknikal ya, kita bicara teknikal. Sekarang mau bikin konten deh, toolsnya banyak banget gitu ya. Mulai dari mau pakai Canva mau pakai CapCut mau pakai ya banyak lah gitu ya, banyak tools yang teman-teman bisa pakai di sini. Mau itu dari smartphone, mau itu lewat pakai desktop, PC dan segala macam, semua bisa dibikin. Itu soal tools, soal teknikal. Yang perlu kita kenali lebih dalam adalah kenapa kita harus bikin konten ini. Nah itu tuh yang jadi penting gitu ya. Jadi kita kenal kalau konten itu kan ada beberapa ya. Ada konten yang hiburan, entertain, ada konten yang informatif, ada konten yang yang fokusnya adalah soal iklan, soal advertise gitu ya. Nah kita kenalin tuh tipikal kontennya. Kita mau bikin konten yang seperti apa? Pernah nggak lihat di viral di TikTok yang itu tuh informasi gitu ya? Teman-teman slide kanan 10, nggak kerasa tuh 10 slide gitu ya. Tiba-tiba ada ads tuh belakangnya. Ads. Itu kan, nah itu gimana caranya kita tuh ngenalin who is the target market secara behaviorals. Orang tuh Teteh bisa lebih jelasin soal dari sisi psikologi gitu ya. Kalau orang udah fokus dan terus tiba-tiba dia dimasukin informasi, masuk nggak ke memorinya? Masuk kan. Nah, itu kan marketing juga bicara itu. Jadi di kita di marketing juga akan lebih banyak belajar juga soal behavior. Kenapa behavior penting? Itu kan kita harus ngenalin soal perilaku. Perilaku konsumen itu seperti apa sih? Kita ada satu kajian di kita yang namanya consumers behavior atau perilaku konsumen. Jadi marketing belajar soal gimana kita nganalisis nih. Oh, ini orang tipikalnya seperti ini. Dia kenapa ya seperti ini? Oh, dia dari agama yang berbeda, dari kelas sosial yang berbeda dan segala macam yang berbeda misalkan. Kenapa ya dia suka ini? Kenapa dia suka minuman ini? Kenapa nggak dia suka minuman air mineral yang lain gitu misalkan? Nah itu jadi jadi dasar bahwa seseorang itu suka dan pengen sesuatu. Jadi bikin konten tuh nggak bisa ngasal juga. Banyak konten kreator yang bikin ya dia bisa viral, tapi viralnya dia tuh bukan sebuah kebetulan. Ada yang konten yang yang agak menarik menurutku ya. Jadi itu happening banget.
yang tiba-tiba ada sekelompok anak muda gitu, anak muda yang udah old gitu ya, udah tua, gitar-gitaran sambil minum-minum gitu ya. Tiba-tiba datang Pak Ustadz, ya kan? Terus Pak Ustadz ngelirik, terus lagu dan minumannya berubah gitu ya. Dari minumannya yang dalam tanda kutip beralkohol sampai ke minumannya yang cuman kopi-kopian gitu. Itu menarik nggak? Menarik kan buat kita kaji kan. Kenapa kok ada konten yang se-entertain itu? Oh berarti orang tuh butuh hiburan ya. Orang tuh butuh bukan cuman keseriusan gitu loh. Nah itu yang jadi penting sih. Jadi ya tadi aku highlight lagi adalah kalau bikin sesuatu dan pengen bersosial media dan itu jadi sebuah kunci, kita pengen tahu bahwa kita pengen juga ningkatin sesuatu di sosial media, kita kenalin dulu siapa target market kita. Itu yang jadi utama sih. Soal selebihnya itu technical. Nanti bicara soal kita harus tahu soal KPI, Key Performance Indicators-nya, gimana cara kita tahu bagaimana engagement rate, conversion rate dan segala macam. Itu soal technical. Mungkin di podcast ini nggak cukup waktunya ya kita ngomongin soal technical analysis kayak gitu. Ada kelas-kelas khusus yang mungkin kita bisa dapetin untuk bagaimana belajar soal technical, conversion rate, engagement rate. Kenapa kita harus analisis like, kenapa harus kita analisis demografiknya gitu ya. Kan ini di sosial media kan harus kita lihat ya. Betul. Oh, kalau mau bikin sesuatu di sosial media, kita harus lihat nih. Kalau kita mau advertising, tepat nggak ya sesuai dengan target market kita? Kita lihat secara demografiknya kan. Oh, jangan-jangan usianya tuh bukan usia yang kita harapin. Berarti ketika kita tahu bahwa yang nonton konten kita itu bukan sesuai yang usia yang kita harapkan, salah nggak bikin kontennya? Ada yang keliru dong, ada proses yang keliru kan, bahwa advertising kita mungkin tidak menyasar detail untuk pilihan orang-orang yang seperti itu gitu ya. Nah itu jadi penting. Nah, gitu. Untuk tadi kan seberapa pentingnya ya. Kalau dari sisi mahasiswa Pak, digital marketing itu pentingnya kayak gimana ya? Atau seberapa penting digital marketing itu? Sangat penting. Kalau bisa dibilang seberapa penting, sangat penting. Tadi balik lagi bahwa teman-teman semua di sini, teman Teteh semua berdua di sini maupun teman-teman di rumah ataupun dimanapun, yang sekarang jadi fokusnya adalah kalian ini atau teman-teman semua ini pengen selalu terkonektivitas, selalu pengen tersambung di antara yang lain. Lewatnya apa? Media sosial salah satunya. Kalaupun kamu nggak mau terekspos, tapi kamu pengen ngelihat eksposnya orang, minimal itu, bener nggak? Ada sekarang tuh lagi happening ini loh teman-teman, istilahnya aku lupa ya nama istilahnya apa. Cuman beberapa konten di Instagram atau di TikTok dia tuh feednya kosong. Jadi kalaupun ada feed dia ngeluarin feed atau reels gitu ya, cuman sekali terus hapus. Itu lagi happening tuh di antara Gen Z tuh nggak mau terekspos, tapi pengen tetap eksis. Jalsun. Iya. Iya. Aku lupa nama istilahnya apa ya. Jadi itu lagi happening di antara teman-teman Gen Z ini gitu. Jadi pengen tetap terekspos, tapi nggak mau terlihat gitu loh. Nggak mau terlihat ada activity-nya di situ. Bahkan feed-nya tuh benar-benar kosong, no post di situnya. Tapi kalau dibuka akunnya tuh emang nggak dikunci gitu sebenarnya. Nah itu kan jadi behaviors yang berbeda di antara kita. Kalau tadi balik lagi seberapa penting, banyak keuntungannya kalau kita bisa melakukan bermedia sosial dengan baik atau melakukan digital dengan baik. Di wirausaha aja, aku juga dampingin beberapa teman-teman wirausaha gitu ya. Digital marketing itu ya harus juga jadi jalan distribution channels-nya. Artinya dia harus bukan cuma jualan offline, tapi juga harus buka juga lapak-lapak online-nya, karena semua orang itu sekarang sudah terkonek gitu ya. Mau itu lewat e-commerce, mau itu lewat social media, semua orang pasti udah punya konektivitas itu masing-masing. Jadi tinggal pilihannya kita mau masuk ke yang mana nih. Dan kalau kita mau barang kita terekspos, brand kita punya awareness yang tinggi, ya itu harus masuk ke semua platform yang kita punya. Baik itu website. Kenapa harus bangun website? Website itu ibarat rumah gitu ya. Jadi sosial media tuh sebenarnya nggak cukup, tapi kamu tuh harus bikin rumahnya. Rumahnya itu adalah website sebenarnya. Jadi bikinlah website untuk sebuah induk di mana
kalau berusaha atau kalaupun misalkan kayak personal blog gitu ya, jadi punya blog personal, ya highlight lah semua activity kamu tuh di website. Nah, media sosial itu adalah untuk reach-nya, untuk target masarnya, untuk kamu bisa mengekspos ke orang lain supaya kamu tuh bisa menggiring ke rumah kamu di website. Jadi itu bisa dilakuin tuh. Jadi mulai kita mengekspos diri kita itu lewat membangun, lewat tulisan, lewat konten, lewat apa. Jadi followers atau following itu kan istilah dalam sosial media gitu ya. Tapi dalam istilah atau dalam kehidupan kita saat ini, kita itu ada dalam masa di mana kita tuh pengen diikutin sama orang. Ya nggak? Ini mungkin kajian di ilmu psikologi juga gitu ya, bahwa kita tuh seneng diikutin sama orang. Kita tuh pengen jadi orang yang punya kepribadian yang dilihat sama orang. Kalau teorinya Maslow tuh bilang mungkin puncaknya kepribadian orang itu di self esteem gitu ya, di puncak tertingginya dia pengen personanya tuh seperti apa dilihat sama orang. Nah, itu pun sama di sosial media, itu adalah ajang bagi teman-teman semua untuk mengekspos kalian tuh siapa dan seperti apa. Tinggal sisinya adalah kita lihat mau pakai lewat sisi positif atau mau sisi seperti apa. Kalau sisi positif membangun sosial media, ya banyak teman-teman yang awalnya berwirausaha lewat sosial media jadi affiliate, jadi influencers dan segala macam. Ini ngasilin uang nggak sih? Ngasilin uang. Kemarin baru datang ada alumni manajemen tahun berapa ya, 2013 atau 2000 berapa, 2009 lupa ya. Namanya Epic. Nanti teman-teman bisa cek tuh. Itu engagementnya cukup tinggi, followersnya juga cukup tinggi. Itu alumni manajemen, alumni Unisba gitu ya. Dia membangun usaha lewat sosial medianya. Usahanya apa? Usaha personalnya. Dia menjual kontennya yang dia jual. Dan apa yang terjadi? Ya itu akan jadi impact buat brand masuk ke situ dan segala macam ke situ. Jadi tinggal kita mau seperti apa nih menggunakan sosial media. Apakah cukup hanya kita punya doang, atau kita juga mau mengekspos diri kita untuk menjadi sesuatu yang lebih, atau mau dapetin uang atau mau apa. Jadi sosial media itu jadi ajang untuk tinggal kita mau ngambil side yang positif atau mau ngambil side yang mana nih. Kalau negatif ya janganlah ya, kita hindari hal-hal yang negatif. Julit-julitan tuh udahlah nggak usah gitu ya. Jangan iseng kalian dijempol untuk komentarin gitu ya, udahlah nggak perlu gitu ya. Itu yang nggak perlu di sosial media yang kita lakuin gitu. Mungkin itu. Nah, tadi kan Bapak juga udah membahas terkait mau memberikan konten yang positif atau negatif gitu ya. Nah, sebagai mahasiswa, ini kan apa saja sih hal yang perlu diperhatikan itu? Terutama kita sebagai seorang mahasiswa kan mungkin yang baru terjun langsung gitu ke dunia digital marketing dengan tren-tren yang ada seperti yang tadi sudah disebutkan, mohon maaf. Nah, apa sih hal yang harus diperhatikan gitu Bapak untuk kita sebagai mahasiswa? Karena kan pada zaman sekarang ini rawan sekali ya Pak, kayak misalnya kita ingin membuat konten edukasi dan lain sebagainya. Namun ada saja hal yang mungkin membuat publik itu berorientasi negatif kepada kita, padahal kan kita nggak ada maksud kayak gitu. Nah, sebagai mahasiswa apa saja hal yang perlu diperhatikan untuk melakukan tren di media sosial ini? Oke, pertanyaan bagus nih. Kuncinya adalah research. Kalau bikin sesuatu tuh riset dulu. Kalau di istilah dalam sosial media, kita tuh bikin konten plan, kita bikin perencanaan kontennya. Jadi kita nggak bisa cuman sekedar bikin konten aja, ya konten insidental kan kayak mungkin story gitu ya, kayak itu kan ngelihat sesuatu terus kamu storyin ya, jadi konten ya konten kan, story juga bagian dari konten. Tapi konten yang kamu buat untuk sebuah expose dalam digital marketing tuh ya harus konten yang terencana. Artinya konten yang terencana itu harus memenuhi beberapa unsur-unsur dan kaidah-kaidah tertentu gitu ya. Mulai dari siapa yang akan jadi target, bagaimana proses desainnya, bagaimana alur ceritanya, berapa timenya. Timing tuh jadi krusial gitu ya. Kita tahu kalau kenapa orang itu senang di TikTok dibandingkan dengan di Instagram sebelum ada Reels nih ya. Kenapa coba? Ada yang jam FYP gitu-gitu. Jam FYP. Behavior kita itu, memori kita tuh memori yang sederhana untuk nangkap sesuatu kan. Jadi kita cuman sekedar dihadirkan dengan short term gitu ya, terus set itu tuh jadi kebiasaan dan itu jadi memori yang melekat kan. Nah, TikTok tuh kenapa TikTok bikin sesuatu kayak gitu? Ya dia lihat behaviornya.
Dia lihat tahu bahwa masyarakat di kita tuh ya seperti ini. Dia lebih seneng yang short, lebih seneng yang atraktif dengan video, nggak cuman gambar. Kan kalau dulu di Instagram sebelum ada TikTok, kita tuh nge-slide juga. Tapi kan feed ya. Feeds, gambar. Adapun video, wah cukup berhenti lama gitu ya, gitu kan. Terus ada apa captionnya dan lain-lain gitu ya. Nah, yang dilihat dari TikTok adalah ya dia tahu gitu ya short term memory orang tuh ngelihat untuk dengan atraktifnya ya dibikin cuma 30 detik. Dulu awal-awalnya kan cuma beberapa detik ya, 15, 30 sama paling lama tuh 1 menit adalah yang 1 menitan ya. Sekarang bahkan di TikTok algoritmanya berbeda lagi nih. Algoritmanya mulai berbeda lagi di beberapa users, itu ada yang lebih long. Ya kan, videonya video ataupun gambarnya yang lebih yang tadi aku cerita, yang slide kita tuh baca gitu ya, sampai keasikan apapun itu kontennya ya, keasikan tiba-tiba 20-30 slide itu udah ada gitu ya. Nah, itu behavior yang jadi berbeda dari users dan itu dia ngelihat itu. Tuh, jadi perencanaan konten itu jadi penting buat kita. Dan kuncinya perencanaan konten adalah riset. Kita tahu gimana caranya bikin konten yang menarik. Kenapa sih harus entertain gitu ya? Kenapa harus bikin konten yang entertain? Kenapa harus bikin entertain and informatif gitu misalkan? Kenapa harus nyatuin itu informasi dan juga entertain? Kita tahu bahwa audiens kita tuh nggak suka yang serius-serius, iya kan? Tapi kita harus nyematin informasi. Informasi kita tuh harus tersematkan. Nah, gimana caranya informasi kita tuh tersematkan? Ya kita bikin ways-nya, caranya. Dengan ngelihat anak-anak sekarang tuh lebih suka dengan adanya musik, adanya aktivitas yang nggak terlalu serius, tapi terakhirnya diselingi informasi. Banyak kan konten-konten iklan yang bikin kayak gitu ya, atau teman-teman juga mungkin pernah buat gitu ya dalam sebuah event dan segala macam. Engagementnya jadi tinggi nggak? Tinggi. Iya. Dibandingkan dengan cuman sekedar flyer, jeblek gitu ya, flyer doang. Ya mungkin orang yang selewat nge-like sih ada, tapi sekedar like itu kan bukan mengidentifikasi bahwa dia baca dan dia sampai memahami informasi kan. Ada orang yang behaviornya tuh scroll like. Ada tuh yang behaviornya seperti itu. Jadi likes dan comments, reshare itu bukan satu-satunya cara dan alat yang kita atau hasil analisis yang bisa kita pakai doang, enggak, tapi itu perlu di conversion nantinya. Kita harus tahu berapa banyak sih yang kunjungan ke akun Instagram kita. Terus berapa kalau kamu punya website dan itu terrelasi dengan website, berapa banyak yang website itu tertuju dan mengunjungi ke website. Berapa lama sih orang itu bertahan di website? Jangan-jangan cuma lihat doang. 1 detik ngeklik di website terus dia pergi, kan nggak dapat apa-apa jadinya. Padahal website kamu tuh penuh pilihan gitu ya, ada menu A, ada barang A, barang B dan segala macam. Tapi orang tuh cuman sekedar ngelihat, oh udah tahu terus dia pergi, kan nggak terkonversi jadinya ya. Dia nggak jadi beli atau dia nggak jadi punya action tertentu. Jadi kalau aku sih lebih ke fokusnya adalah teman-teman tuh harus research kalau bikin konten. Kalau teman-teman cuman research tidak melakukan riset dan nggak tahu tujuan kontennya itu untuk apa, ya useless. Dan itu akan terukur dengan yang namanya nanti engagementnya itu pasti bakal jeblok, udah pasti tuh, pasti bakal jeblok.